Setelah hampir 2 tahun pandemi COVID-19 melanda Indonesia, sampai hari ini justru kasus pandemi COVID-19 belum bisa teratasi hingga hari ini. Halo, kembali lagi bersama Yusril Iza Mahendra. Teman-teman semua, di konten kali ini kita akan membicarakan berkaitan dengan pandemi COVID-19, di mana beberapa hari belakangan kasus pandemi COVID-19 meningkat lagi di beberapa daerah, misalkan seperti Jakarta, kemudian Yogyakarta, bahkan di kota-kota besar seperti Surabaya pun ikut meningkat juga kasus terjangkitnya COVID-19 kepada masyarakat. Ini menjadi sesuatu hal yang serius menurut saya. Kenapa? Karena berkaitan dengan pandemi COVID-19, erat kaitannya dengan kehadiran kekuasaan untuk menawarkan solusi terhadap permasalahan kesehatan kita. Selain adanya kehadiran kekuasaan untuk menciptakan regulasi, menciptakan solusi terhadap masalah kesehatan, juga diperlukan adanya kesadaran dari masyarakat. Nah, dua hal ini ibarat dua sisi mata koin yang harusnya selalu bersamaan, di mana di satu sisi masyarakat itu mempunyai kesadaran bahwa mereka tetap harus bisa menjaga jarak, ya, menciptakan suasana kesehatan lingkungan yang memang bisa menekan angka penyebaran COVID-19. Tapi di sisi lain juga, ya, peran pemerintah dalam mengeluarkan kebijakan yang memang mampu mengatasi penyebaran COVID-19 sangat dibutuhkan. Bukan hanya regulasi, tetapi kekuasaan juga sebagai pengambil kebijakan juga harus mampu memberikan contoh terhadap penerapan dan kepatuhan kita terhadap aturan-aturan yang sebelumnya sudah mereka buat, sehingga masyarakat mempunyai role model, masyarakat mempunyai panutan untuk kemudian mengikuti protokol kesehatan. Ini menjadi sesuatu hal yang sangat penting dalam menciptakan kondusivitas kesehatan masyarakat kita. Dan yang menarik di konten ini untuk kita bicarakan yaitu berkaitan dengan meningkatnya kembali, ya, penyebaran COVID-19 di Indonesia. Saya tidak tahu apakah peningkatan penyebaran COVID-19 ini disebabkan oleh arus balik karena kita kemarin sudah Lebaran, ya, Idul Fitri, atau justru ini disebabkan oleh adanya atau banyaknya tenaga kerja asing yang datang ke Indonesia, khususnya dari China, yang, ya, notabene orang-orang ini juga banyak juga yang terjangkit pandemi COVID-19. Nah, ini menjadi sesuatu hal yang menarik ketika kita berbicara tentang pandemi COVID-19. Karena sejak awal saya sudah mengkritisi berkaitan dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh kekuasaan kita hari ini. Ketika kekuasaan melihat pandemi COVID-19 ini sebagai suatu masalah yang serius, maka perlu adanya penanganan yang serius pula. Ketika kekuasaan melihat masalah pandemi COVID-19 ini sebagai suatu masalah kita bersama, maka harus ada upaya yang memang benar-benar besar dilakukan oleh kekuasaan. Jangan sampai di satu sisi kekuasaan menyatakan bahwa pandemi COVID-19 ini adalah suatu masalah kesehatan atau masalah nasional. Tetapi di sisi lain, ya, kekuasaan seakan-akan enggan memberikan contoh yang baik atau mengeluarkan kebijakan yang tegas untuk menindak kasus-kasus yang dimana penyebaran COVID-19 itu dapat tersebar dengan cepat. Misalkan seperti kerumunan dan lain sebagainya, atau misalkan seperti yang saya sampaikan tadi, masuknya tenaga kerja asing dari beberapa negara ke Indonesia yang notabene orang-orang ini kemudian terinfeksi pandemi COVID-19. Tidak sedikit misalkan kasus-kasus di beberapa bulan terakhir ketika pandemi COVID-19 di Indonesia mungkin udah sedikit turun, tetapi justru karena banyaknya TKA yang masuk, ini menyebabkan kemudian kasus pandemi COVID-19 kembali meningkat di Indonesia. Maksud saya adalah ketika kekuasaan memang melihat masalah pandemi COVID-19 ini sebagai masalah serius kesehatan nasional atau darurat kesehatan, maka harus ada prioritas kebijakan. Ini yang selalu saya sampaikan di ruang-ruang publik, ya, di beberapa postingan saya di media sosial, bahkan di konten saya sebelumnya, bahwa memang kekuasaan itu harus memang cermat melihat prioritas kebijakan. Ketika hari ini pandemi COVID-19 menjadi masalah serius, maka kebijakan yang dikeluarkan oleh kekuasaan haruslah memang memberikan solusi terhadap masalah pandemi COVID-19. Kita tahu bahwa di dalam amanat konstitusi kita, ya, tujuan dari pemerintah yang berkuasa itu adalah melindungi segenap bangsa Indonesia. Bagian dari melindungi segenap bangsa Indonesia ini kan adalah bagaimana kekuasaan itu mampu menjaga kesehatan warga negaranya. Bukan justru seperti yang disampaikan oleh beberapa
pejabat negara misalkan, oke, di tengah pandemi COVID-19 kita juga harus tetap meningkatkan sektor pariwisata. Kita kemudian harus meningkatkan ekonomi kita melalui dimasukkannya tenaga-tenaga kerja asing dari luar negeri ke Indonesia. Ini menurut saya dua hal yang cukup berbahaya juga, cukup riskan juga ketika kekuasaan hari ini menganggap pandemi COVID-19 itu sebagai masalah yang serius, melindungi segenap bangsa Indonesia itu adalah menjadi prioritas utama yang diamanatkan di dalam konstitusi kita. Tetapi justru ya beberapa pejabat negara seakan-akan tidak peduli terhadap prioritas-prioritas yang memang diamanatkan di dalam konstitusi. Kita akhirnya luput ya pada persoalan-persoalan kemanusiaan dan kesehatan ketika kita berbicara tentang permasalahan ekonomi. Seakan kekuasaan kita itu lebih memprioritaskan permasalahan ekonomi daripada kesehatan warga negara. Ini persis seperti yang terjadi ketika di awal pandemi COVID-19. Saya sangat gencar memberikan kritikan, memberikan masukan kepada kekuasaan waktu itu bahwa memang ketika pandemi COVID-19 pertama kali muncul di beberapa negara, yang terjadi di Indonesia justru pemerintah kita ya tuh nggak percaya bahwa pandemi COVID-19 ini ada. Justru yang dilakukan mengeluarkan kebijakan yang memurahkan tiket masuk ke dalam negeri sehingga wisatawan banyak masuk ke Indonesia. Justru yang terjadi akibat dari kesalahan kebijakan itu, yang terjadi adalah pandemi COVID-19 di Indonesia itu meledak. Ya, seakan menjadi bom waktu, akhirnya sampai hari ini pandemi COVID-19 tidak bisa teratasi. Dan yang menarik menurut saya, seakan tidak pernah mau belajar dengan keadaan-keadaan di awal pandemi COVID-19 ini muncul. Justru kekuasaan kita hari ini juga sama seperti pertama pandemi COVID-19 itu muncul, di mana kita tahu bahwa pandemi COVID-19 ini kan sudah memang benar-benar ada, sudah banyak menuai korban. Tetapi justru yang terjadi malah di satu sisi kita mengakui bahwa krisis kesehatan karena pandemi COVID-19 ini menjadi darurat kesehatan nasional. Tetapi di sisi lain bahwa kebijakan pembukaan pariwisata, banyaknya tenaga kerja asing yang masuk ke Indonesia itu seakan-akan dua kebijakan yang saling membelakangi. Maksud saya adalah ketika kekuasaan itu melihat pandemi COVID-19 ini sebagai masalah serius, maka kekuasaan juga harus benar-benar konsisten dalam memberikan kebijakan atau melaksanakan kebijakan. Jangan sampai banyak kemudian warga negara yang dikorbankan atas kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan yang mementingkan ekonomi daripada kesehatan warga negara. Ini adalah sesuatu hal yang sekali lagi harusnya diperhatikan dan dicermati oleh kekuasaan. Saya selalu menyampaikan ini agar kemudian kita sadar bahwa kesehatan itu adalah sesuatu hal yang jauh lebih penting ya daripada apapun.